Halo, kembali lagi bersama saya di channel Buka Mata. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai klaim yang mengatakan bahwa ada nubuatan mengenai Muhammad, nama Muhammad di dalam Alkitab, atau tepatnya di Kidung Agung 5 ayat 16. Tapi sebelum saya sampai kepada pembahasan untuk klaim tersebut, izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka-mereka yang telah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Sebenarnya ucapan terima kasih ini ingin saya sampaikan minggu lalu ketika channel saya baru akan sampai ke angka 100 subscriber pertama. Tapi karena saya baru sempat bikin hari ini, jadi dan kebetulan juga ya puji Tuhan juga ya, ternyata channelnya sudah mencapai 640-an ya terakhir kali tadi saya lihat. Itu luar biasa sekali buat saya. Jadi terima kasih sekali atas semua dukungannya. Mungkin bagi banyak orang angka 100 atau 600 subscriber itu adalah angka yang kecil, tapi buat saya itu adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Puji Tuhan dan terima kasih sekali. Oke, sekarang kita kembali aja ke topik kita kali ini, yaitu mengenai klaim, benarkah Muhammad telah dinubuatkan di dalam Alkitab? Benarkah ada nama Muhammad di dalam Alkitab? Atau tepatnya di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 ya. Tapi sebelumnya kita coba baca dulu ya ayatnya ya. Kidung Agung 5 ayat 16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Nah, di sini di mana ada kata-kata Muhammadnya ya. Oke, kita lihat aja salah satu video dari Ustadz Abdul Somad ya yang mengklaim bahwa Muhammad ada di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku. Hai putra-putri Yerusalem. Inggrisnya, his voice and speech are exceedingly sweet. Yes, he is altogether lovely. Ini yang jadi masalah. Terjemahan Indonesia diambil dari terjemahan Inggris. Terjemahan Inggris diambil dari mana? Bahasa Ibrani. Kalau dilihat bahasa Ibrani yang asli, di situ tertulis Muhammadim. Muhammadim itu artinya apa? Diterjemahkan mereka ke dalam bahasa Inggris, altogether lovely. Bahasa Indonesianya, segala sesuatu padanya. Oke, jadi Ustadz Abdul Somad ini mengklaim bahwa ada satu kata di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 tadi, yaitu Mahmadim, itu adalah sebenarnya adalah nama diri dari Muhammad ya. Oke, kita catat aja ya, poin-poinnya. Yang pertama ini adalah kata Mahmadim ya. Ada kata Mahmadim, ini ya kata-kata yang sedang diperdebatkan di sini ya. Jadi menurut dia kata Mahmadim ini adalah nama diri dari Muhammad ya, dari Muhammad yang disebut dengan Muhammadim. Nah, untuk langkah-langkah pembuktian dari sini, ini kebetulan juga ada video dari Ustadz Kainama ya, yang mencoba untuk membuktikan bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa benar ada nama Muhammad di dalam Kidung Agung ini. Oke, kita dengar aja videonya, kita lihat aja videonya. Ketik Song of Songs, Song, S-O-N-G, spasi of, spasi song, spasi 5, tanda bagi, 16, 5. Oke, kita kirim aja ya caranya ya. Udah? Nanti bukanya yang Bible Hub. Nanti keluar kotak-kotak. Oke, tadi dia bilang ketik Song of Solomon. Song of Solomon 5 ayat 16 ya. Ini dalam bahasa Hebrew, ini kebetulan sudah ada. Kita cari yang di Bible Hub ya. Lalu, oke, kita ikutin lagi instruksi berikutnya. Keluar kotak-kotak, ada tulisan biru. Paling atas bacanya Hiko. Ada cara membacanya itu. Jadi jangan takut, aku tidak bisa baca Hebrew, nggak apa-apa. Hiko, betul? Kotak keempatnya apa, Ustaz? Muhammadim. Lihat artinya bahasa Inggrisnya, Ustaz. Lovely, baik. Ustaz, yang huruf Muhammadim itu huruf Hebrew-nya tekan yang lama jadi biru. Oke,
Kita lihat lagi. Ini ada kata hiko, seperti kata yang ini ada kata hiko, di atas ada hiko, mamtakim, wekulo, dan di bawahnya ini ada mahamadim ya. Ini ada kata mahamadim di kolom yang keempat ya kalau kita lihat ya. Terus kita lihat lagi instruksi berikutnya. Salin. Keluar dari situ ke Google Translator. Oke, keluar dari sini ke Google Translator. Sebelah kiri bikin Ibrani atau Hebrew. Sebelah kanan Inggris. Sebelah kanannya ditranslate kepada bahasa Inggris. Siapa ia yang Yesus sebutkan? Dipasterkan aja. Oke. Apa bahasa Inggrisnya? Muhammadim. Oke, kita ketik paste. Oke. Lalu kita, sorry. Oke, kita copy paste yang ini, Mahamadim ya, copy paste. Terus kita ke Google Translate sesuai dengan instruksi dari Ustadz Kahinama. Kita ikutin, ini bahasa Ibrani duluan, menuju ke bahasa Inggris. Kita copy paste kata Mahamadim tadi ya. Kita copy paste kata Mahamadim tadi di sini. Oke, apa hasilnya? Oh, ini dia sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Kahinama, keluar kata Muhammadim ya, dengan katanya, dan haleluya katanya. Wah, saudara-saudara, ternyata apa yang dikatakan Ustadz Kahinama benar. Kok saya jadi deg-degan ya? Ternyata klaim mereka itu benar, ada Muhammadin di Alkitab. Tapi tunggu dulu saudara, kita lihat dulu di bawah ini. Nah, di bawah ini ternyata ada terjemahan alternatifnya ya, terjemahan alternatifnya. Ini terjemahan alternatif dari kata Muhammadim ini adalah desire ya, desire, ada delight, ada loveliness, sama seperti yang diterjemahkan di Alkitab berbahasa Inggris ya, lovely ya. Terus juga ada kata charm. Nah, sebenarnya Ustadz Kahinama ini ingin menunjukkan bahwa dengan menerjemahkan ke dalam Google Translate, ketika Google Translate tidak menerjemahkan kata Mahmadim dengan kata lovely atau apapun itu, menurut Ustadz Kahinama mungkin dia mengatakan bahwa ini karena proper name, dan proper name itu tidak mungkin bisa diterjemahkan ya. Hasilnya adalah Muhammadim. Dia berkesimpulan bahwa Mahmadim itu adalah proper name ya, proper name dari Muhammadim di sini. Tapi permasalahannya adalah yang sedang ingin mereka klaim itu adalah nama Muhammad ya. Nama Muhammad, bukan Muhammadim ya. Saya rasa nabi mereka namanya Muhammad, bukan Muhammadim ya. Jadi ada perbedaan di sini ya. Karena Muhammadim itu bukan Muhammad. Tapi kenapa mereka mau mengklaim itu ya? Kenapa mereka mengklaim juga bahwa Muhammadim ini adalah proper name dari Muhammad? Nah, kalau kita lihat di sini ada kata Muhammad, ada lebihnya di belakang, ada akhiran, ada tambahan lagi di belakang itu namanya im, ya, akhiran im. Nah, apa itu akhiran im? Menurut mereka, akhiran im itu adalah bentuk jamak untuk penghormatan pada seseorang. Sama seperti kalau orang mengatakan kami gitu kan, dalam pidato atau apa kita mengatakan kami dan sebagainya. Atau yang disebut juga plural of respect atau plural of majesty ya. Nah, menurut mereka itu sama seperti itu. Alasannya karena di dalam Alkitab itu juga ada kata Elohim ya, di mana Elohim itu menunjuk kepada satu pribadi yang tunggal, akan tetapi menggunakan kata Elohim yang jamak ya, Elo dan Im ya. Elo dan Im. Elo itu adalah ilah ya. Dan im itu adalah bentuk jamak dari satu ilah itu ya, satu ilah itu. Jadi harusnya kata Elohim itu adalah para Allah. Tapi kenapa ketika ditujukan kepada ilahnya orang Israel yang esa, kenapa menggunakan kata Elohim? Nah, menurut mereka akhiran im di belakang kata Eloah itu adalah bentuk penghormatan. Tapi ada satu hal yang aneh ya di sini ya, ada sesuatu hal yang nggak sesuai di sini. Kenapa? Karena yang pertama adalah Elohim itu bukan proper name. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang mengatakan Elohim, menyebut Elohim, di dalam Alkitab itu banyak
kata-kata Elohim itu memang ditujukan kepada banyak ilah, ya, atau para Allah, ya, banyak Allah-Allah yang berbeda, para Allah yang berbeda, ya, banyak ilah-ilah yang berbeda, atau para ilah atau para Allah. Jadi benar-benar menunjukkan sebagai sesuatu yang benar-benar jamak, ya. Tapi memang ada kekhususan di mana Elohim itu disebut sebagai jamak padahal menuju kepada Allah Israel yang bernama YHWH yang Esa. Nah, akan tetapi pendapat saya mengenai ini, kata Elohim kepada Allah yang bernama YHWH, Allah Israel yang Esa itu disebabkan karena Allah Israel itu adalah Allah yang tidak bisa dihitung. Ya, alasannya seperti ini. Di dalam bahasa Ibrani juga ada yang seperti itu. Misalnya kata langit, ya, kata langit. Langit itu juga menggunakan bentuk jamak, ya, disebut samaim, ya, bentuk jamak, ya. Juga air, ya, air juga disebut dengan ma'im, ya, dalam bentuk jamak. Jadi di dalam bahasa Ibrani, ketika mereka menyebutkan sesuatu yang uncountable atau yang tidak bisa dihitung, mereka akan menyebutnya dengan sebutan yang jamak, ya. Jadi saya bandingkan, katakanlah kata langit, ya, langit itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung, ya. Ketika kita berada di bumi, kita melihat langit, lalu ketika kita berada di bulan, kita melihat langit misalnya, dan lalu ketika kita berada di Mars, kita melihat langit misalnya, kita melihat mungkin langit itu berbeda, ya. Dari penglihatan kita, penampakan langit itu memang berbeda. Akan tetapi sebenarnya langit yang kita lihat itu adalah langit yang sama. Ya, karena memang langit yang kita lihat, apakah kita melihat langit di bumi, apakah kita melihat langit di bulan ataupun di Mars, itu adalah langit yang sama. Ya, karena langit itu cuma satu. Di mana-mana pun langit itu ada di mana-mana dan cuma satu. Hanya kita saja melihatnya dengan cara yang berbeda, dari tempat yang berbeda. Begitu juga dengan air, ya. Air itu kalau misalnya kita tempatkan di dalam gelas, ya, ada 3 gelas, ya. Kita tidak akan menyebut ada 3 air, tetapi kita akan menyebut ada 3 gelas air. Beda sama batu, walaupun ada batu di dalam satu gelas, ada 3 gelas, itu kita akan sebut ada 3 batu di dalam gelas, ya, ada 3 batu, ya. Kita bisa sebut dengan 3 batu. Tapi kalau air di dalam 3 gelas, kita akan tetap sama mengatakan air itu adalah air. Ya, kita hanya akan menyebut adalah 3 gelas air. Nah, Elohim juga sama. Elohim yang menuju kepada YHWH itu juga sama. Dia seperti itu adalah roh yang tidak bisa dihitung. Makanya di dalam bahasa Ibrani itu disebut kata im. Kembali lagi ke dalam klaim mereka yang mengatakan bahwa im itu adalah bentuk plural of majesty, plural of respect. Nah, kalau mereka mengklaim seperti itu mereka harus bisa membuktikan bahwa di dalam Alkitab akan ada nama-nama lain yang disebut dengan cara seperti itu, ya, dengan cara penghormatan. Akan tetapi tidak di dalam Alkitab saya tidak pernah melihat ada yang disebut dengan bentuk jamak, nama orang disebut dengan bentuk jamak untuk penghormatan. Saya nggak pernah melihat ada kata Adamim, ya. Kita menghormati Adam misalnya, lalu kita memanggilnya, di Alkitab dipanggilnya Adamim. Tidak ada, saya tidak pernah lihat. Atau Abraham, untuk menghormati Abraham dipanggil dengan Abrahamim, ya. Itu tidak ada. Lalu kemudian katakanlah Yakub, ya. Tidak ada di Alkitab disebut dengan Yakubim atau Daudim atau ya yang serupa atau yang lain-lain yang sejenis dengan itu. Jadi mengatakan im sebagai akhiran yang menunjukkan bahwa itu adalah bentuk penghormatan dari seseorang, itu saya rasa tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Sekarang kita kembali lagi ke dalam terjemahan di dalam Google Translate yang menyebutkan kata Muhammadim. Artinya kalau mereka menyebutkan Muhammadim, di sini ada kata dasarnya, nama diri dari Muhammad dan im, akhiran im, ya. Dan akhiran im. Nah, kalau kita melihat dari Google Translate, kalau memang itu adalah merupakan plural of respect, seharusnya di dalam kata Muhammadim ini, ya, terjemahan Google Translate yang menjadikan Muhammadim ini harusnya tidak diterjemahkan
secara bulat menjadi benar-benar Muhammadim, ya. Akan tetapi harusnya diterjemahkan menjadi Muhammad the Great misalnya, atau Muhammad yang mulia misalnya, atau Muhammad the best, atau Muhammad apalah gitu, atau Mr. Muhammad, atau apa yang kata-kata nama dirinya itu disertai dengan bentuk penghormatan. Akan tetapi di sini Google Translate tidak menerjemahkan seperti itu, ya. Jadi, dan memang di dalam tata bahasa Ibrani akhiran im itu adalah bentuk jamak, ya, adalah akhiran yang menunjukkan bentuk jamak, ya. Kita lihat lagi video dari Ustadz Kayu Nama ini yang ingin membuktikan, ya. Ingin membuktikan, pembuktian berikutnya. Nah, pembuktian berikutnya. Mohon maaf, supaya fair, supaya saya dibilang nggak mengada-ada. Inggrisnya dipindahin ke kiri, Ibraninya dipindahin ke kanan. Supaya fair. Sekarang bahasa Inggrisnya sebelah kiri, bahasa Ibraninya sebelah kanan, tulisnya L besar, O-V-I-L-Y. Lovely yang tadi Ustaz baca. Apakah sama keluar hurufnya seperti itu? Oke, kita coba lagi sampai akhir aja, ya. Kan gampang aja. Beda. Seperti kotak tidak sempurna gitu, ya kan, kayak kursi gitu ya. Lalu seperti gini, jok gitu. Lalu ada koma, lalu ada seperti jok lagi. Itu bacanya habaib. Oke, jadi kita coba aja ya caranya dia, ya. Jadi menurut dia, kalau memang kata Muhammadim itu adalah terjemahannya adalah lovely, secara gampang kita bisa menceknya secara gampang dengan cara membalik translasinya. Itu membalik dari, kalau tadi Muhammadim harusnya ke Inggris diterjemahkan sebagai lovely, sekarang kita balik dari Inggris ke Ibrani dan kita masukkan kata lovely. Harusnya diterjemahkan sebagai Muhammadim, ya, harusnya. Tapi di sini keluar seperti yang dikatakan oleh Ustadz Kayu Nama, seperti ini, habaib, ya, yang dia bilang habaib, bacanya habaib. Nah, sekali lagi sebenarnya kalau kita baca di bawah ini ada juga sih kata-kata yang mengatakan Mahmad, ya. Oke, ada terjemahan alternatif lainnya yang kalau kita bisa lihat di sini ada kata Mahmad, ya, ada kata Mahmad. Nah, jadi ketika hasil terjemahan di sini menunjukkan kata habaib, Ustadz Kayu Nama ini berasumsi bahwa benarlah bahwa kata Ibrani Muhammadim itu bukanlah berarti lovely, akan tetapi benar-benar adalah proper name. Nah, saya sudah sebutkan tadi ya masalah im tadi di belakang. Nah, sekarang saya akan bahas kenapa Google Translate tidak menerjemahkan ketika kita masukkan kata Muhammadim, kenapa Google Translate tidak menerjemahkannya sebagai lovely atau yang lain. Memang di bawahnya ada terjemahan alternatif, akan tetapi terjemahan utamanya Google Translate langsung menerjemahkan dengan kata Muhammadim, ya, kata Muhammadim. Nah, penjelasannya adalah karena ketika Google Translate akan menerjemahkan satu kata dan dia tidak menemukan kata padanannya di dalam bahasa tujuannya, maka Google Translate akan merubah kata tersebut sesuai dengan bunyinya, ya. Kalau dalam hal ini Muhammadim menjadi Muhammadim. Lalu bukankah itu artinya Muhammadim itu benar-benar nama yang tidak bisa diterjemahkan? Nah, tadi saya sudah sebut masalah imnya tadi, ya. Ketika Google Translate tidak dapat mentranslate kata Muhammadim ini, ya, itu ada beberapa sebab. Salah satunya adalah karena kata yang akan diterjemahkan itu sebenarnya belum lengkap, ya. Karena Google Translate membutuhkan konteks yang lebih jelas supaya kalimat itu bisa diperjelas. Kayak misalnya, mungkin Google Translate tidak bisa menerjemahkan itu. Jadi, kalau kita mau coba, kalau kita mau fair, kita masukkan konteksnya, ya. Konteksnya itu apa? Mereka mengklaim bahwa Muhammadim itu adalah kata Muhammad ditambah dengan akhiran im, ya. Sekarang kita coba cek aja, ya, kita coba cek mengenai kata Mahmad, ya, di dalam Google Translate. Ada artinya nggak? Apakah kata Mahmad itu adalah proper name? Kalau memang proper name,
harusnya kata Mahmad itu akan diterjemahkan menjadi Muhammad, ya. Kata Mahmad harus diterjemahkan menjadi Muhammad. Jadi sama seperti klaimnya Ustadz Khairama, kata Mahmadim diterjemahkan sebagai Muhammad, itu artinya Mahmadim adalah nama proper name. Nah, fair dong kalau misalnya kita coba cek kata Mahmad, apakah akan diterjemahkan juga sebagai Muhammad. Kita masukkan di sini kata Mahmad. Mahmad, ya. Nah, ternyata terjemahan dari kata Mahmad, ya, terjemahan dari kata Mahmad bukanlah Muhammad, ya, bukan Muhammad, tapi allowed, ya, tapi allowed atau diizinkan, ya. Terjemahan alternatif dari kata Mahmad ini ada desire, ada delight, loveliness, charm, ya. Sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang manis, indah, ya, dan segala sesuatunya menarik, ya, segala sesuatunya menarik. Nah, artinya dari sini aja kita sudah bisa membuktikan bahwa klaim mereka yang mengatakan Muhammadin itu adalah nama diri itu sudah tidak benar, ya, bahwa ternyata kata Mahmad itu diterjemahkan sebagai allowed, ya, allowed. Nah, Muhammadin itu kan adalah bentuk jamak. Ya, Muhammadin itu adalah bentuk jamak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bentuk jamak dari allowed itu apa? Ya, bentuk jamak dari allowed itu apa? Saya rasa saya belum pernah mendengar ada bentuk jamak dari allowed itu adalah alloweds, alloweds, alloweds. Ya, diizinkan pakai S. Saya rasa nggak ada. Nah, karena Google Translate tidak bisa menerjemahkan kata allowed tadi, makanya Google Translate langsung tidak menerjemahkannya, tapi hanya menunjukkan bunyinya aja. Jadi Muhammadin. Akan tetapi di sini kita bisa lihat bahwa Mahmad sendiri bukanlah nama proper name, ya. Nah, jadi ketika Google Translate tidak bisa menerjemahkan kata allowed di dalam bentuk jamak, makanya Google Translate tidak bisa menerjemahkan itu dan hanya merubahnya dan hanya menunjukkan bagaimana bunyinya. Salah satu sebabnya kenapa Google Translate tidak bisa ini karena Google Translate kekurangan konteks, ya. Karena Google Translate masih kekurangan konteks untuk bisa menerjemahkan kata Muhammadin. Nah, sekarang coba kita lengkapi aja konteksnya, ya, konteksnya. Kita lengkapi aja konteksnya. Kita balik lagi ke Bible Hub, ya. Kita balik lagi ke Bible Hub. Yang tadi mana guys Bible Hub? Oke, ini Bible Hub. Kita balik lagi ke Bible Hub. Ini kata Mahmadim, ya. Di belakangnya ini sebelum kata Mahmadim itu ada kata wekulo yang artinya adalah yang diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Inggris, and yes, he is altogether, ya. Jadi wekulo Mahmadim diterjemahkan menjadi and yes, he is altogether lovely. Ya, coba kita masukkan kata wekulo ini di dalam Google Translate. Oke, kita masukkan wekulo di dalam Google Translate. Oke, wekulo, ya. Dan itu wekulo artinya and all. Ya, artinya and all. Kalau di depannya itu bicara tentang hewan, maka pasti akan diterjemahkan menjadi and it all, ya, and it all. Kalau bicara tentang manusia, kalau cewek akan ditulis and she is all. Kalau cowok akan diterjemahkan and he is all. Ya, sama seperti yang diterjemahkan di dalam Alkitab. Nah, sekarang coba kita masukkan. Oke, coba kita masukkan kata Mahmad, ya. Kita masukkan kata Mahmad. M K Z M K M D. Ya, ternyata terjemahannya adalah and all pet, dan seluruhnya hewan piaraan. Google Translate menerjemahkan kata Mahmad dengan pet, Mahmad dengan hewan peliharaan. Ternyata setelah dimasukkan konteksnya, Google Translate bisa menerjemahkan
kata Mahmad ini dengan pet. Ya, jadi kesimpulannya Mahmad itu bukan proper name. Jadi kesimpulannya Mahmadin juga bukan proper name. Nah, sekarang kita masukkan dalam bentuk jamaknya. Kita tambahkan in. And all pets. And all pets. Ya, hewan-hewan piaraan. Dan semuanya adalah hewan-hewan peliharaan. Ya, kalau kita hilangkan kata in-nya menjadi and all pet. Ya, kalau ditambah kata in menjadi dan semuanya and all pets. Ya, jadi kata Mahmadin, kenapa Google Translate tidak bisa menerjemahkan kata Mahmadin yang lalu ditranslate-nya sebagai Muhammadin yang mereka anggap sebagai nama diri, itu ternyata karena konteksnya kurang sehingga Google Translate tidak bisa menerjemahkan. Nah, dan ternyata setelah konteksnya dimasukkan satu kata aja di depan, terjemahannya menjadi jelas. Ya, terjemahannya menjadi jelas. Tapi supaya lebih fair lagi, coba kita masukkan kata Mahmad ini ke dalam mesin pencarian Google. Kita coba masukkan kata Mahmad ini ke dalam mesin pencarian Google. Oke, kita masukkan Mahmad. Oke, kita cari kata Mahmad. Ya, supaya gampang lihatnya, kita masukin aja ke image atau kita lihat gambar-gambar yang berhubungan dengan kata Mahmad. Nah, saudara-saudara, kita lihat, bisa saudara-saudara saksikan sendiri ya. Di sini ternyata kata Mahmad itu kalau ditulis di dalam bahasa Ibrani, kita cari di pencarian Google, ternyata yang keluar adalah gambar-gambar anjing, ada gambar burung kakak tua, ada kucing, ada kucing, ya, anjing-anjing, unyu-unyu, semua binatang-binatang lucu-lucu, binatang-binatang yang lovely, binatang yang menyenangkan, binatang yang ini ada hamster, ada binatang-binatang yang unyu-unyu segala macam gitu ya. Jadi dengan lihat ini aja udah jelas Mahmad itu ya, Mahmad itu bukan nama proper name ya, bukan proper name. Ya, kita lihat ya, terus aja coba. Nah, di sini coba kita lihat nih gambar yang ini. Di sini ada tulisan Khayat Mahmad ya, Khayat Mahmad. Nah, Khayat Mahmad ini, Khayat itu artinya binatang. Itu asal katanya dari Khaim ya, hidup ya. Di dalam bahasa Indonesia ada juga kita sering dengar dengan al-hayat, kehidupan gitu kan. Itu bahasa Arab sih ya. Nah, ini ada Khayat Mahmad ya, Khayat Mahmad. Nah, dan kita sudah tahu kata Mahmad itu diterjemahkan di dalam Alkitab sebagai lovely ya. Kalau kita masukkan Khayat Mahmad, binatang Mahmad, binatang yang lovely, binatang yang lucu, binatang yang unyu-unyu, binatang yang cantik, binatang yang gemesin, binatang yang menyenangkan, itu sebagai hewan peliharaan, cocok dong. Benar nggak? Cocok dong, cocok dong pengertiannya, nyambung ya pengertiannya. Tapi coba kalau kata Mahmad tadi kita masukkan sebagai nama diri, Mahmadnya diterjemahkan sebagai nama diri, lalu di depannya ada kata binatang. Saya rasa nggak cocok. Ya, saya rasa nggak cocok banget, nggak sesuai banget. Ya, nggak sesuai banget. Jadi kalau mereka-mereka yang memaksakan kata Mahmad itu adalah proper name, ya mereka juga harus fair dong. Ketika dimasukkan ke sini, mereka juga harus fair bahwa ini adalah proper name. Dicocok-cocokin kalau dimasukkan di dalam sini sebagai proper name, ini masuk sebagai hewan peliharaan. Mereka juga harus terima itu. Ya, kalau mereka nggak mau terima, ya jangan mau klaim lagi, gitu kan gampang. Ya, nah, tapi coba kita lihat lagi, konteksnya lebih jauhnya lagi ya, kita masukkan ke dalam reverse konteks ya. Kita coba cek konteksnya lebih lagi. Nah, di reverse konteks coba kita masukkan kata Khayat Mahmad. Khayat Mahmad. Khayat Mahmad. Nah, di sini
Di sini semua, ini kita lihat hasil pencarian dari Khayyat Mahmad, ini adalah pet, semuanya adalah pet. Nah, di sini coba kita dengerin pronunciation-nya ya. Khayyat Mahmad. Khayyat Muhammad מחונך מביא אהבה ונוחות bait. Nah, dengar tadi kan, Khayyat Mahmad. Pelafalannya adalah Khayyat Muhammad. Ya, tadi Ustadz Kenama senang sekali mendengar kata ketika Google Translate menerjemahkan menjadi Muhammadim, ya, kata pakai U katanya. Nah, di sini juga disebut Muhammad ya, Khayyat Muhammad. Akan tetapi jelas pengertiannya bukan proper name ya, karena di sini terjemahannya menjadi pet. A well-behaved pet brings love and comfort to a home. Oke, terjemahan berikutnya, kalimat berikutnya. Khayyat Mahmad. יש חיית מוחמד שאני רוצה ללטף. Oke, sama lagi ya, terjemahannya juga Khayyat Muhammad, tapi tetap artinya adalah there's one pet I like to pet. Ya, kembali lagi terjemahannya adalah pet. Di sini lagi terus. חיית מחמד. ולי יש חד קרן חיית מחמד שקניתי בכוכב על אחד זו קווין. Oke. Pet. And I have a pet unicorn I bought on the planet Zor-9. Oke, lanjut. חיית מחמד. הייתי מעדיף למות מאשר כמה חיית מוחמד מטופשת. Oke, lanjut. Pet. I'd rather be dead than some mindless pet. Nah, kalau kita lihat lagi semua חיית מחמד. kalimat berikut. אם אני אמצא חיית מחמד אתה מעולק. Oke, jadi ini semua masih banyak sebenarnya kata kalimat-kalimat yang lain yang kita bisa jadikan contoh. Dan semuanya dari Khayyat Mahmad itu adalah hewan peliharaan. Hewan yang unyu, hewan yang lucu, hewan yang loveliness, segala macam yang secara bahasa mereka disebut sebagai hewan peliharaan. Jadi kalau dimasukkan, dipaksakan juga kata Mahmad ini sebagai proper name, tentunya kedengarannya jadi nggak enak juga didengarnya gitu ya. Dan saran saya aja sih, sekedar saran aja buat Nandar ya, buat Ustadz Kainama. Belakangan ini saya sering melihat mereka pakai kaos hitam yang ada tulisannya Mahmad di sini. Kalau mereka suatu saat, saran saya kalau mereka suatu saat ada kesempatan datang ke Israel, ya sebaiknya pikir dua kali lah untuk menggunakan kaos dengan tulisan Mahmad di sini. Bukan apa-apa, takutnya ketika di sana mereka dikira sebagai, mungkin bisa aja mereka dikira sebagai karyawan pet shop gitu ya, karyawan toko hewan peliharaan ya. Nah, jadi ya saran aja sih, ya diikutin boleh, nggak diikutin juga boleh. Nah, oke, kita udah sama-sama membuktikan bahwa klaim yang mengatakan bahwa Mahmad itu adalah proper name ya, sebagai proper name itu sudah kita buktikan itu nggak benar. Akan tetapi walaupun begitu, apakah ada orang proper name yang menggunakan kata Mahmad? Ya tentu aja ada gitu ya, karena kita hidup di zaman abad ke-20, 21 ini banyak sekali, itu adalah banyak sekali orang-orang yang menggunakan kata Mahmad itu atau Muhammad itu sebagai proper name mereka. Ya itu fakta. Akan tetapi ketika kita kembali ke dalam kosakata bahasa Ibrani, ternyata di dalam bahasa Ibrani Mahmad itu bukanlah proper name ya, bukan proper name. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan lagi, ini ada lagi dari Ustadz Sanihu Munir, yang nggak tahu ya dia Ustadz atau bukan ya. Kita dengar aja ya. Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ternyata untuk Nabi Muhammad SAW. Kidung Agung pasal 5 ayat 10 sampai 16 adalah deskripsi seseorang. Itu jelas. Ketika deskripsi ini dijelaskan dari ayat 10 sampai 15, akhirnya pribadi tersebut disimpulkan di ayat 16. Ternyata namanya disebut dalam bahasa Inggris, he is Muhammad, fi kullu Muhammadin. Dia adalah Muhammad. Nah, dia bilang tadi Vekulu Muhammadim, terjemahannya adalah dia adalah Muhammad. Padahal tadi kita sudah sama-sama membuktikan bahwa Vekulo, V itu adalah dan, Kulo adalah
all. Vekulo itu artinya dan semua, tergantung dari konteksnya di depan. Kalau konteksnya bicara mengenai hewan, dia akan mengatakan and it all, ya. Dan and it all, dan semua it bentuknya ya. Tapi kalau bicara mengenai manusia, ya, kalau cowok ya jadi and he all, and he is all. Jadi terjemahan Sanihu Munir ini ngaco banget ya, ngaco kuadrat yang nggak tahu ya, dia ngaco, dia ingin menyesatkan atau emang dia nggak ngerti karena cuma ngebeyok doang gitu kan, ngebeyok dari Ahmad Didat ya sebenarnya ya. Jadi dia nggak ngerti artinya, ya nggak tahu juga, tapi saya rasa emang dia nggak ngerti artinya. Jadi vekulo itu adalah dan semuanya and all. Dan kemudian Muhammadim, oke kita lanjutin lagi deh, apa namanya? Nama deskripsi yang unik yang hanya mengarah kepada satu orang terkenal. Deskripsi orang ini tercantum di 6 ayat sebelumnya, yakni Kidung Agung pasal 5-10. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Nah, selaksa. Menyolok mata di antara selaksa atau 10.000 orang. Jadi menurut dia, kata kuncinya yang mengatakan bahwa Muhammadim tadi adalah benar-benar mengacu pada Muhammad adalah Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-10-nya, di mana di situ ada kata selaksa. Oke, kita dengerin lagi aja, apalagi kata-katanya dia. Coba para pemirsa, tahu nggak selaksa sekarang? Nggak ada. Kenapa nggak mengatakan 10.000 saja supaya orang semua mengerti? Karena 10.000 sangat ditakuti oleh lembaga kitab Indonesia, sangat ditakuti oleh pendeta Srasono, dan sangat ditakuti oleh semua umat Kristen di muka bumi. Wow, 10.000 sangat ditakuti oleh seluruh umat Kristen di muka bumi ini. Luar biasa, orang Kristen takut sama 10.000 ya. Kalau saya sih 10.000, kalau duit 10.000 ya senang sih. Lebih banyak 10.000 kali 100 juga lebih senang, lebih banyak kalau 10.000 senang, nggak takut saya dengan 10.000 ya. Ini recehan banget ya pembuktiannya. Kita lanjutin. Siapa pemilik keramat angka 10.000 di dunia ini? Satu-satunya yang tercatat dalam sejarah dunia. 10.000 ini adalah jumlah pasukan orang beriman yang dipimpin oleh Muhammad SAW ketika menaklukkan Mekah pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah atau tahun 600. Receh banget nggak sih ya? Masa nubuat kayak begitu? Receh banget. Kalau menurut saya ini receh banget. Sebenarnya saya males membahas omongannya dia ini ya. Tapi kalau saya bahas secara terpisah kayaknya nggak enak juga. Mendingan satu video aja udah selesai semuanya gitu ya. Dan kalau diklaim 10.000 itu adalah kayak ada hak patennya, angka 10.000 itu adalah punyanya nabi mereka, kayaknya itu receh banget gitu loh. Saya terus karena ada kata 10.000 di dalam kitab Kidung Agung itu, lalu otomatis itu adalah nubuat untuk nabinya. Dasarnya apa gitu loh. Saya punya tetangga jualan mie ayam, harganya 10.000. Apakah dia mau bilang bahwa dagangan mie ayam yang harga 10.000 itu udah dinubuatkan di Alkitab? Kan enggak, gitu loh. Tapi sebenarnya kenapa sih mereka ngotot mengatakan 10.000 itu adalah nubuat untuk nabi mereka, ya? Karena ya sepanjang yang saya tahu, karena saya mungkin akan singkat aja ya, saya nggak akan, mungkin karena udah kepanjangan videonya, mungkin saya akan singkat-singkat aja. Jadi alasannya kenapa mereka mengatakan 10.000 itu adalah untuk mereka, karena ternyata di dalam Alkitab ada lagi ayat yang mengatakan di Ulangan 33 ayat 2 yang mengatakan bahwa Tuhan akan datang dari Seir ya, di Gunung Paran, intinya seperti itulah, dengan berlaksa-laksa orang kudus ya. Nah, padahal ini ditulisnya berlaksa-laksa, tapi dicocok-cocokkan juga sebagai selaksa gitu loh.
Dalam bahasa Ibraninya sendiri pun itu juga menyebutkan adalah berlaksa-laksa juga sebenarnya. Gitu. Dalam bahasa Ibraninya juga disebutkan adalah 10.000 tapi dalam bentuk jamak gitu ya. 10.000 dalam bentuk jamak artinya berpuluh-puluh ribu ya. Jadi aneh aja kalau disangkut pautkan dengan yang selaksa yang 10.000 dan itu menurut saya receh banget sih ya. Jadi dan ya oke, mungkin sampai di sini aja video saya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.